Satu bulan jelang pencoblosan Pilkada serentak 2024, dinamika elektabilitas para paslon terutama pada daerah-daerah dengan DPT tinggi di Pulau Jawa semakin meningkat. Belum lagi pasca sejumlah debat publik yang terjadi, naik turun elektabilitas juga tergambar pada survei-survei yang kini muncul di publik. Bagaimana sisa satu bulan masa kampanye ini? Apakah kemenangan sudah bisa tergambar atau malah berpotensi berubah pada menit-menit terakhir? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami 3 orang narasumber, yakni jubir pemenangan Pram Rano Ciko Hakim, kemudian Kepala Bakomsra Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra, serta Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Assalamualaikum, selamat malam abang-abang sekalian, apa kabar? Baik. Baik, alhamdulillah. Langsung saja kalau begitu saya ke Prof. Burhan terlebih dahulu. Waalaikumsalam. Ya, Prof. Burhan, jadi kalau kita melihat paling tidak ada 3 survei yang baru saja dirilis belakangan, LSI, Poltreking, LSI DNIJA begitu, ada kemudian tren kenaikan pada pasangan Pram Rano. Sebulan ini akan seperti apa kemudian? Apakah akan menyalip, artinya akan bisa lebih tinggi, atau jangan-jangan ya akan naik turun saja dan nanti akan membuat ada putaran kedua begitu, Prof? Saya tidak tahu ya apa yang terjadi bulan depan. Tapi kalau kita lihat tren memang sepertinya kalaupun toh ada yang unggul itu sulit untuk mencapai 50% plus ya. Karena kita tahu pilkada di Jakarta itu mensyaratkan minimum 50% per satu untuk bisa membungkus kemenangan dalam satu putaran. Nah, sejauh ini memang ada beberapa perbedaan ya. Ada misalnya parameter politik Indonesia punya Mas Adi Prayitno itu lebih dekat hasilnya dengan elektabilitas yang disampaikan oleh Poltreking, di mana Ridwan Kamil unggul signifikan menurut kedua survei ini. Tetapi ada juga 2 survei yang lain ya, yaitu LSI dan LSI DNIJA yang memotret pertarungan secara imbang ya, statistically dead heat. Karena perbedaan antara Rano Karno dengan Pramono Anung dalam 2 survei menurut 2 LSI ini itu tidak signifikan secara statistik. Tetapi yang pasti kalau kita lihat dari survei-survei yang dirilis, memang ada tren penurunan Rano Karno dan ada tren peningkatan Pramono Anung. Tetapi meskipun demikian, ya LSI misalnya, itu paling tinggi elektabilitas Pramono Anung di kisaran 41%. Artinya untuk bisa menang satu putaran perlu kerja super keras karena mendapatkan tambahan 9% dalam waktu 1 bulan itu bukan pekerjaan mudah. Jadi intinya kalau saya melihat ya itu memang lebih ketat ya pertarungan antara kedua calon ini. Apalagi saya kira pasangan Rano dan Suswono pasti tidak akan tinggal diam melihat tren negatif yang terjadi belakangan ini. Dan kalau misalnya itu terjadi, berarti keduanya akan bertarung sampai ujung. Dan kita perlu menunggu, lebih sabar, Bram. Jangan paksa saya jadi tukang nujum. Kita tunggu hasil survei menjelang pilkada tanggal 27 untuk mengambil kesimpulan apakah pilkada akan berlangsung 1 atau 2. Oke, tapi dengan kondisi dan tren hari ini maka rasanya 2 putaran lebih rasional begitu ya, Prof. Prof, saya masih ingin bertanya kepada Anda, tapi yang kemudian menarik adalah kelompok yang tidak menjawab atau belum menentukan. Ini angkanya ada di sekitaran 10% hingga 20% begitu dari banyak survei. Artinya itu akan seberapa menentukan 1 bulan terakhir perpindahannya atau jangan-jangan migrasi antar paslon itu masih mungkin terjadi untuk Jakarta, Prof? Ya, untuk Jakarta secara umum lebih mudah terjadi pergeseran. Pertama karena geografinya tidak terlalu besar. Jadi berbeda dengan provinsi-provinsi lain di mana geografinya lebih berat, lebih sulit. Di Jakarta geografi yang relatif mudah itu memungkinkan buat canvassing. Itu yang satu. Yang kedua, tingkat pendidikan dan pendapatan warga Jakarta itu jauh lebih baik dibanding rata-rata nasional. Data BPS dan Susenas itu menunjukkan 5 kali lipat warga Jakarta lebih sejahtera, lebih berpendidikan, dan juga lebih well informed terkait dengan isu-isu nasional, lebih juga melihat dan menyaksikan debat, gitu ya. Jadi pergeseran swing voters itu jauh lebih memungkinkan. Jadi dinamika politik jauh lebih besar terjadi di Jakarta ketimbang wilayah lain.
Oke. Nah, artinya kalau ditanya apakah 10-20% matters, banget menurut saya jawabannya. Karena kan Mhm. selisihnya statistically dead head. Nah, kalau misalnya kompetisi sangat ketat, itu ya satu suara pun menjadi penting. Oke. Apalagi 10-20%, itu besar sekali. Oke. Jadi 1 bulan waktu yang pendek atau cukup panjang begitu Prof untuk mempertahankan atau merubah kondisi? Ya, untuk kasus Jakarta 1 bulan itu waktu yang cukup untuk melakukan dinamika politik ya. Tapi lagi-lagi tergantung dua tim kan. Pertama yang kita bisa saksikan, tim besar yang didukung oleh partai besar banyak ya di belakang Rano Karno dan Ridwan Suswono Kamil, itu Pak. RK terlihat Suswono ya Prof? belum, sorry, RK Suswono Iya. itu terlihat belum begitu maksimal ya mesin partainya. Jadi itu terlihat misalnya efek split ticket voting itu masih kentara, ada banyak pendukung partai-partai yang secara resmi itu sebenarnya mendukung pasangan RK, tetapi masih banyak kebocoran gitu ya di sana sini. Mhm. Nah, saya tidak tahu mungkin dalam waktu 1 bulan terakhir ada pertemuan khusus gitu ya dari partai-partai pendukung Rano Karno untuk memantapkan pilihan. Ridwan Oh, Kamil. ternyata, Oke. Baik, baik. Ini mungkin karena singkatannya sama begitu ya, Ridwan Kamil, Rano Karno begitu. Saya ke Bang Zaki terlebih dahulu. Kalau begitu, Bang Zaki, ini seperti apa? RK Ada ini Rano Karno Kalau melawan Rano Karno yang menang kita juga. karena duanya mirip Ya, singkatannya. Saya ke Bang Zaki dulu, Bang Zaki. Jadi artinya kemudian ada fenomena potensi split ticket voting yang dari Partai Kim Plus jangan-jangan mendukungnya lawannya, yang itu Pram Rano begitu. Bagaimana sikap Kim Plus menghadapi itu? Sebulan lagi waktu yang pendek begitu, Bang? Ya, kalau berbicara mengenai fenomena split voting plus ya itu di mana-mana bisa terjadi ya. Tapi satu hal yang pasti hari ini mesin partai dari Kim Plus itu sebenarnya sangat-sangat solid dan terus bergerak di lapangan begitu. Jadi yang kami fokuskan hari ini bagaimana kita bisa mempertahankan kantong-kantong di mana Ridho ini sudah unggul jauh gitu. Nah ini kita pengen pertahankan. Lalu bagaimana misalnya di tempat-tempat yang kita masih ada selisih yang minim dengan paslon yang lain, sebisa mungkin kita ingin perbesar gapnya. Bagaimanapun tetap kita akan berupaya bisa menang dalam satu putaran. Memang seperti disampaikan oleh Bang Burhan tadi ya, Prof. Burhan tadi bahwa sepertinya berat nih. Tetapi bagi kami masih melihat ada peluang dan potensi untuk itu gitu di lapangan. Kan hari ini kan kita berbicara bagaimana memenangkan pertarungan di lapangan. Survei memang penting, tapi ini adalah salah satu indikator yang kita pegang bersama, kita pelajari trennya juga gitu. Karena kalau dibilang menurun trennya agak nggak juga gitu, karena ada beberapa survei yang justru menunjukkan adanya peningkatan yang dalam. Tapi memang di sisi lain ada survei yang menunjukkan kita menurun. Nah ini semua kan bagaimanapun menjadi bahan masukan. Bagi kami yang penting dari Ridho sendiri, semua mesin partai, relawan, ya pendukung, kita bergerak nih hari ini di lapangan hari ini gitu ya, bagaimana kita bisa memastikan masyarakat memahami betul apa yang menjadi program-program unggulan dari Ridho, baik itu di bidang kesehatan, baik itu di pendidikan, karena hari ini pertarungan sebenarnya adalah di lapangan. Oke, Kita sudah masuk dari hitungan per TPS, seperti apa potensi suara yang bisa kita raih. baik. Nah ini nih kita hitung betul dan kita jaga betul, karena lagi-lagi kalau nanti kan ada perbedaan ini gitu. Jangan sampai kemudian tadi ada beberapa survei tadi Prof. Burhan juga sudah menyampaikan yang angka Ridho sangat tinggi gitu. Nah kami nggak ingin suara itu hanya ada di rumah saja Oke. ketika didatangi oleh surveyor. Tapi kami ingin agar ketika mereka di rumah memilih dan di hari H nanti mereka mau tuh berjalan menuju ke TPS. Nah ini Jadi juga perlu artinya effort khusus gitu. Bang Zaki untuk Kim Plus itu akhirnya mengamini atau meyakini yang tinggi tadi, yang kemudian mutlak 50% lebih gitu, atau kemudian menjadikan yang masih 40 sekian itu sebagai acuan untuk bisa lebih bergerak lagi sebetulnya 1 bulan terakhir ini. Ya, kalau kita kan sudah mapping ya by teritori gitu ya per TPS gitu. Jadi bagi kami acuannya lebih kepada di situ kita lihat bagaimana per TPS ini kemenangannya di situ seperti apa. Oke. Mana yang kita kuat kita mau jaga betul, tetapi mana yang kita lihat masih ada sisi-sisi sedikit kita mau perlebar gapnya gitu. Ya ada daerah-daerah yang kita cermati itu sangat minim ya. Daerah yang kita kalah itu minim sebenarnya, tetapi bagaimanapun kita tetap ingin di tempat yang kita nggak bisa menang minimal kita kalahnya dikit. Oke. Tetapi di daerah yang kita sudah unggul jauh kita pertahankan. Karena harapannya tadi bagaimanapun tetap kita ingin mengejar satu putaran. Meskipun tidak mudah, ya kita berjuang. Baik. Kan begitu. Oke, Tetapi oke. katakanlah nanti kalau misalnya ternyata
2 putaran ya nggak apa-apa, nanti kan biar ketemu Bang Cikonya lebih lama nih saya gitu. Kan gitu. Tapi kalau enggak Oke. ya nggak apa Bang Ciko ya kan kita ngopi-ngopi aja kalau pas 1 putaran. Ya. Oke, Iya. jadi ini ya skema bertahan begitu ya kalau dalam bola. Saya ke Bang Ciko kalau begitu. Jadi Bang Ciko, kalau Yes. kemudian tadi skemanya untuk daerah-daerah yang kalau Bang Zaki mengatakan ya kalau tertinggal mengejarnya harapannya tipis begitu. PDP akan seperti apa? Sendirian bersama Hanura melawan Kim yang cukup besar begitu Bang Ciko? Kalau kita bicara soal pilkada, kita bicara soal pemilu, kita nggak bisa juga hanya mengerucutkan terkait dengan partai politik. Itu harus diingat. Banyak juga masyarakat, kan kita bicara soal pemilih. Pemilih ini kan, saya meyakini bahwa 50% dari jumlah itu bukanlah pemilih-pemilih yang setia memilih salah satu partai ataupun calon-calon yang diusung oleh partai yang kemarin dia pilih, misalnya di pemilu legislatif. Dan Prof. saya rasa bisa kait dengan pilpres, sosok itu sangat penting, kekuatan dari individu yang menjadi calon gubernur itu akan sangat menentukan dan bahkan sedikit lebih daripada partai yang mengusung. Karena kalau hitungannya baku bahwa dengan partai pengusung sekian persen hanya akan mendapat suara sekian persen atau yang puluhan persen akan mendapat puluhan persen, bisa dipastikan kan buat apa terjadi ada pemilu dan pilkada itu dilakukan. Bisa diartikan begitu, sesimpel itu. Jadi kami meyakini dengan tingkat elektabilitas Mas Pram dan Bang Dul yang terus menanjak, yang terus menutup gap-nya, bahkan ada di satu survei kita juga sempat di atas, tapi di survei lain memang kebanyakan berada di bawah. Namun tipis gitu, kecuali mungkin survei dari lembaga poltreking misalnya, tetapi pada prinsipnya survei kan kembali lagi hanya menjadi salah satu instrumen indikator untuk kami bisa mengevaluasi dan memonitor sehingga bisa melakukan strategi-strategi baru atau melakukan strategi lama yang lebih masif. Tapi pada prinsipnya kami akan bekerja keras dan terus memperkenalkan Mas Pram. Karena tingkat pengenalan Mas Pram ini masih belum di batas yang seharusnya, karena tingkat pengenalan bagi cagup itu atau calon kepala daerah itu kan idealnya adalah 80% ke atas tingkat popularitasnya. Sedangkan Mas Pram masih di bawah itu, tetapi kita bisa lihat bahwa sekarang cukup neck to neck posisinya dengan Kang Emil dan Pak Suswono. Oke, baik. Tapi yang menjadi prioritas dari Pramrano artinya bisa menyalip ekstrim hanya dengan satu putaran juga seperti harapan dari Bang Zaki dalam di Kim Plus tadi, atau kemudian hanya menyalip tipis agar keduanya tidak ada yang 50 dan 2 putaran begitu Bang Ciko? Kalau sekarang kan kalau dilihat dari survei mayoritas kecuali satu survei, posisinya adalah akan pasti kecuali survei perspektif saya rasa ya. Kang Emil itu di atas 50%. Bahkan parameter politik juga, Mas, walaupun gap-nya cukup jauh, Kang Emil berada di 40-an. Jadi artinya, ini ingin menang satu putaran, siapa sih yang ingin menang satu putaran, ya kan, lebih cepat, lebih baik, ongkosnya lebih sedikit, ya kan. Nanti kalau ongkos 2 putaran bisa buat makan-makan sama Zaki, lebih sedikit makannya, ya kan, kira-kira begitu. Jadi, tapi kalau saya lihat sih, ini coba mau mengacungkan jempol buat Demokrat. Saya lihat cukup gencar. Di siang saya di Tamburan, kampanye Mas Pram dan Bang Dul, di RT sebelahnya Demokrat yang lagi kampanye. Oke. Tapi kalau partai lain saya ragukan nih, partai lain itu kalau Demokrat lumayan. Oke, itu mungkin ini ya upaya mendekati tipis kalau kata Bang Zaki tadi. Oke, nanti usai jeda saya akan kembali menanyakan kepada para narasumber tidak hanya soal Jakarta, tapi bagaimana soal Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Karena siapa yang bisa menang di Pilkada Pulau Jawa. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia dan saya masih dengan 3 orang narasumber. Ada Bang Zaki, Bang Ciko, dan Prof. Burhanuddin. Saya ke Prof. Burhan lagi. Prof, seperti yang saya katakan sebelum jeda tadi, Prof, kita juga bahas soal Jawa Tengah dan Jawa Timur. Saya ingin ke Jawa Tengah yang kemarin habis debat begitu. Ini kemudian dianggap banyak orang menjadi battlefield terpanas rasanya di Pulau Jawa karena kemudian ini kandang banteng melawan home base-nya Pak Jokowi yang sekarang sudah ada di Solo begitu. Bagaimana pertarungannya? Apakah kemudian Ahmad Lutfi dengan
Kim Plus-nya itu akan cukup dominan atau kandang banteng masih akan mempertahankan begitu, Prof? Ya, memang dari 5 wilayah di Jawa minus DIY ya, Bram, itu 2 wilayah relatif sangat ketat persaingannya ya. Sementara 3 wilayah yang lain, Jawa Barat, Banten, dan satu lagi adalah Jawa Timur, itu relatif kurang kompetitif. Jadi kita bisa menyimpulkan Jakarta dan Jawa Tengah itu adalah pusatnya pertarungan antara Kim Plus versus PD Perjuangan. Dan kebetulan neck to neck ya, dilihat dari hasil survei yang saya percaya dan kebetulan saya juga punya sebenarnya, tetapi kita tidak bisa sampaikan ke publik. Oke, baik. Tetapi poin saya Bram, Jawa Tengah ini menarik karena kita tahu di Pilpres 2024 itu kali pertama PD Perjuangan mengusung capres dan kalah oleh kekuatan personality Pak Jokowi terutama ya. Jadi selama ini kan kita tahu pilkada di Jawa Tengah itu selalu dimenangkan oleh PD Perjuangan secara mudah. Pertama karena Jawa Tengah adalah kandangnya Banteng. Yang kedua, selama ini belum pernah ada bukti atau evidence yang meyakinkan bahwa calon yang diusung oleh di luar kekuatan PD Perjuangan bisa menang. Nah, kasus Pilpres 2024 itu kan pertarungan antara 2M ya. Mesin versus man. Mesin partai versus man di sini adalah kekuatan personal manusia. Dan ternyata Mas Ganjar kalah ya oleh Prabowo Gibran. Nah, pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah itu berlanjut di pilkada serentak bulan depan. Nah, kalau kita lihat tren, itu Andika memulai dengan sangat rendah. Mungkin karena terlambat kan proses untuk mengambil keputusan Andika maju. Tetapi cepat atau lambat, itu survei yang kredibel, itu menunjukkan ada peningkatan cukup tajam buat Andika. Meskipun ya sejauh ini masih belum meyakinkan kemenangan Andika karena masih neck to neck. Tetapi lagi-lagi ini menunjukkan bahwa Jawa Tengah sepertinya mirip dengan Jakarta. Jadi ada pertarungan yang sangat ketat dan mungkin kemenangan akan ditunggu sampai di ujung. Oke. Saya kalau begitu akan mencoba membacakan ini 2 survei yang memang sudah dipublish LSI Deni JA. Ahmad Lutfi Taj Yassin 46%, Andika Hendi 28,2%, kemudian poltreking Ahmad Lutfi Taj Yassin 52,2%, Andika Hendi 31,4%. Itu yang akan saya tanyakan juga ke Bang Ciko. Silakan Prof. Bisa nggak saya komentar sedikit? Oh ya, silakan Prof. Ya, itu 2 survei di Jawa Tengah itu bertolak belakang. Dan kalau LSI DDJA anggota Persepi itu sudah pasti dipanggil sama Dewan Etik. Ya, dan SMRC, karena dua survei itu bertolak belakang. Pasti ada yang salah satunya. Persis seperti di Jakarta, dari 3 anggota Persepi yang rilis dengan hasil yang bertolak belakang, 2 diantaranya sudah diinvestigasi. Dan pasti akan diumumkan secara publik ya, karena tidak mungkin ada hasil survei yang bertolak belakang semuanya benar, pasti kan ada yang kurang tepat kan. Nah, masalahnya LSI Deni JA bukan anggota Persepi. Jadi kalau misalnya ada satu saja anggota Persepi yang lain yang merilis Jawa Tengah dan hasilnya berbeda dengan SMRC, pasti akan dipanggil. Nah, kita tidak tahu sejauh ini kan baru ada 2 ya di Jawa Tengah yang rilis survei. Baik, Prof. Saya ingin dalami lagi ke Anda kalau begitu. Tapi paling tidak dari 2 survei yang dirilis yang baru saya bacakan, LSI Deni JA dan juga poltreking, ini kan trennya sama begitu, Prof. Pasangan Lutfi Yassin ini masih cukup unggul, tapi Andika Hendi walaupun Anda katakan tadi meningkat, tapi tidak bisa menyusul tipis begitu, Prof. Yang poltreking di Jawa Tengah itu survei kapan itu? Di bulan ini, Prof. Lutfi Yassin 52, Andika Hendi 31,4. Bulan ini? Iya. Poltreking? Betul, Prof. Poltreking anggota Persepi. Jadi nanti bisa jadi bahan baru ya buat kami. Karena setidaknya kita mendapatkan informasi ada perbedaan dengan SMRC lagi di Jawa Tengah. Tapi jadi Bram harus tahu yang SMRC juga, Jangan yang 2 yang menang. Ya, jadi yang di Jawa Tengah
selain yang Ya. dibacakan oleh Bram, itu ada survei SMRC Nah, yang Biar Prof Burhan yang menjawab, mengatakan ini Bang Ciko. pada bulan dan tanggal yang kurang lebih mirip dengan surveinya LSI dan surveinya Poltreking yang menghasilkan temuan bahwa Lutfi dan Andika itu neck to neck di Jawa Tengah. Oke. Nah, ini kan jelas berbeda ya dengan Poltreking maupun dengan LSI Deni CA. Tapi lagi-lagi saya paham pertanyaan Bram ini kira-kira Andika ada peningkatan kan? Kira-kira begitu, ada peningkatan elektabilitas meskipun menurut versi LSI Deni CA maupun Poltreking itu keunggulan masih diraih oleh pasangan Lutfi dan Yasin. Tapi lagi-lagi saya merasa di antara 5 provinsi di Jawa Tengah dan DKI Jakarta akan menghasilkan kemenangan yang tipis siapapun pemenangnya. Oke, jadi artinya sebulan masih akan cukup waktu begitu ya, Prof ya. Saya ke Bang Ciko terlebih dahulu. Jadi ini warning begitu, Bang Ciko, kira-kira jarak elektabilitas atau kemudian ini masih bisa dikejar dalam sebulan ke depan, Bang? ya harus bisa yakini bahwa bisa dikejar. Itulah namanya perjuangan, namanya para paslon, dan tentu semua tadi saya selada kok sama Zaki bahwa yang kita lihat hasil survei dari manapun tentu kita hormati, kita hargai, karena tentunya teman-teman yang disebut tadi nama-namanya adalah orang-orang sebagai orang-orang yang berintegritas dan kredibel terkait dengan melakukan pekerjaan ya. Tapi pada prinsipnya itu kan hanya salah satu. Intinya akan monitoring juga si vaksin survei tersebut. Oke. Baik. Kurang mengejar ketinggalan jika memang masih. Baik, oke. Saya kurang bisa mendengar suara Anda sebetulnya, Bang Ciko. Tapi saya ingin... Sorry. Oke, tidak apa-apa. Prof Burhan, saya ingin meralat sedikit, Prof. Saya minta maaf kalau kemudian saya baru membaca datanya Poltreking 8-17 September, Prof. Dengan kemudian skema Lutfi 52, Andika 31,4. Oke, saya ke Bang Zaki terlebih dahulu. Jadi dengan kondisi saat ini, Bang Zaki, apakah Jawa Tengah itu cukup meyakinkan Ahmad Lutfi Tats Yassin kemudian untuk menang atau jangan-jangan ada khawatiran disalib nantinya sebulan ke depan, Bang Zaki? Ya, optimisme kita tetap tinggi ya, karena bagaimanapun hari ini beliau berdua ini rajin sekali turun ke lapangan. Hari ini pertarungannya adalah lagi-lagi. Kalau kami ini udah tinggal sebulan ini, fokusnya bagaimana di titik-titik TPS tadi gitu. Setiap TPS kita memastikan kembali bahwa memang pemilih kita akan tetap konsisten sampai dengan hari H memilih kita. Nah, itu yang menjadi penting. Bagaimana kita menjaga kantong-kantong kemenangan kita. Ini rumusnya udah sederhana. Nggak ada rumus yang ajaib hari ini. Nggak bisa juga bisa mengharapkan ada gempa elektoral. Karena dalam sebulan terakhir ini nggak ada hal yang luar biasa sampai hari ini yang kami lihat ya gitu. Akan ada kejutan nggak? Sepertinya nggak ada yang kami lihat gitu ya. Jadi baik Jakarta, baik di Jawa Tengah gitu, kami punya keyakinan yang amat-amat kuat dan hari ini terus bisa dijaga oleh paslon yang kami dukung. Kami yakin di Jawa Tengah ini Pak Ahmad Lutfi ya juga dengan Tas Yassin ya, ini akan bisa meraih kemenangan gitu. Nah kalau bicara 1 putaran, 2 putaran, kita biarkan rakyat nanti yang menentukan. Tapi bagaimanapun boleh berdua bersama dengan mesin partai kami, dengan para relawan, kan banyak sekali nih juga relawan ya, dan berbagai elemen lainnya. Ya. Baik, sepertinya kita dukung beliau ini, kita jadi supaya ada beliau tetap fokus bekerja di lapangan begitu ya. Baik, oke. Terakhir, ada kesalahan sambungan sepertinya, Bang. Kita sempat terputus di akhir. Tapi terakhir saya ingin ke Prof Burhan. Jadi kalau saya pinjam bahasanya Bang Zaki, ada gempa elektoral. Seberapa itu mungkin terjadi, Prof, untuk calon-calon di Pulau Jawa, terutama Jateng dan juga Jakarta, Prof? Kalau Jakarta, tadi saya bilang ya, dinamika elektoralnya lebih memungkinkan terjadi secara lebih fluktuatif karena geografinya lebih mudah. Dan sekaligus demand side pemilihnya jauh lebih terdidik ya ketimbang wilayah lain di Indonesia. Nah untuk wilayah lain di luar Indonesia itu sangat dimungkinkan oleh satu kejutan-kejutan kecil ya, yang memungkinkan seorang calon bisa dikenal secara lebih luas. Jadi yang paling menjelaskan adalah tingkat kekenalan.
kalau misalnya suatu calon mampu meningkatkan tingkat kedikenalan, baik dengan memanfaatkan debat maupun dengan memanfaatkan momentum atau unforced error dari lawannya dalam acara-acara debat dan seterusnya, itu sudah hampir pasti akan menaikkan elektabilitas dirinya. Nah, pertanyaannya, mungkin nggak dalam waktu 1 bulan di luar Jakarta itu terjadi pergerakan-pergerakan elektoral yang masif? Oke. Nah, sejauh ini memang berat, Bram, ya, mengandalkan pendekatan konvensional di luar Jakarta. Ya, konvensional di sini misalnya canvassing, door to door, kampanye baliho dan seterusnya. Jadi perlu ada efek kejut yang luar biasa dan tidak ada event elektoral yang masif yang ditonton oleh masyarakat secara luas kecuali debat. Jadi debat menjadi sangat penting terutama untuk meningkatkan tingkat kedikenalan supaya terjadi popularitas yang merata antar calon. Dan di situ ujian buat calon yang sebelumnya unggul semata-mata karena mengandalkan popularitas saja. Baik, artinya debat calon yang masih 2 dan 1 di Jakarta nanti akan cukup menentukan begitu ya. Kita akan lihat sebulan ke depan seperti apa kemudian dinamikanya hingga pencoblosan di 27 November. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian, ada Bang Herzaki dari Demokrat, Bang Ciko dari PDP, dan juga Prof. Burhan, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu semuanya. Terima kasih. Semuanya.